Sudah. Hai, Sudah tampil ya? sudah Bu. Baik. Jadi hari Selasa kemarin kita sudah mempelajari dasar-dasar dari sistem manajerial ya. Kita sudah mempelajari bagaimana sebuah manajemen itu berjalan. Mulai dari ada input, proses, dan juga ada outputnya. Di mana input itu berarti ada resourcesnya, baik resources berupa keuangan, resources berupa manusianya, maupun resources berupa alat-alat, mesin-mesin, barang-barangnya. Kemudian resources tersebut nanti akan diproses. Nah, prosesnya itu adalah yang empat rangkaian kemarin, yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Di mana planning, organizing, leading, dan controlling itu adalah sebuah proses yang dia itu seperti siklus. Selama sebuah perusahaan tersebut masih berjalan, maka proses planning, organizing, leading, dan controlling itu akan muter terus. Jadi dari planning nanti ada organizing, leading, nanti akan dievaluasi di controlling yang akan menjadi rencana perbaikan atau rencana mempertahankan atau rencana meningkatkan di periode berikutnya. Baru nanti outputnya. Outputnya itu adalah bagaimana bisa mencapai tujuan dari perusahaan, baik tujuannya itu yang jangka panjang yaitu visinya yang diturunkan menjadi misi, kemudian nanti untuk kegiatannya itu ada objectives dari setiap divisinya. Nah, outputnya itu harus menghasilkan kegiatan yang memang dia bisa mencapai efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu artinya adalah bisa mencapai tujuan yang sudah di-setting, dan efisiensi itu adalah cara atau jalan atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut itu bisa menggunakan tenaga, biaya, waktu seminimal mungkin, tapi hasilnya tetap seoptimal mungkin. Seperti itu. Jadi, dari chapter satu kemarin kita bisa memahami bahwa satu proses antara input, proses, dan output tadi itu adalah satu kesatuan, di mana proses manajemen itu adalah intinya tadi dari input berupa resources, kemudian diproses dengan kegiatan planning, organizing, leading, dan controlling yang menghasilkan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan caranya itu secara efisien. Nah, dari situ yang melaksanakan orang-orangnya itu ada tiga tingkatan. Ada top manager, ada middle manager, dan ada first line manager. Artinya setiap orang itu punya otoritas dan kapasitasnya masing-masing. Dimana biasanya kalau top manager itu bagian yang memang mengkonsep perusahaan tersebut mau dibawa kemana. Kalau yang middle itu biasanya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, konsep-konsep yang dibuat oleh top manager, kemudian dikomunikasikan kepada first line manager. Nah, first line manager itu lebih kepada bagian teknis yang menjalankan segala kebijakan secara teknis, membutuhkan kemampuan tertentu untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Itu sedikit review dari pembahasan yang kemarin. Nah, kemudian di pembahasan kali ini kita akan mencoba masuk untuk sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai masing-masing dari proses manajerial itu, misalnya planning itu gimana, kemudian organizing itu gimana, leading itu gimana, dan nanti pada akhirnya sampai di controlling, kita harus lebih tahu dulu sejarah dan juga teori dari manajemen. Nah, sejarah dan teori dari manajemen di sini perlu teman-teman pahami. Jadi, dari sejarah dan teori tadi bisa menjadi suatu apa ya? Bisa menjadi suatu pegangan untuk teman-teman akhirnya menerapkannya di dalam manajerial di zaman sekarang ini. Walaupun memang sudah banyak perubahan, tapi itu masih bisa jadi satu tuntunan baku untuk akhirnya nanti menjalankan manajerial di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, pertama kita harus paham dulu kenapa sih kita perlu yang namanya mempelajari teori dan juga history. Di sini judulnya adalah The Importance of Theory and History. Akhirnya kenapa sih sebuah teori kemudian sebuah history itu menjadi hal yang penting untuk akhirnya dipelajari bersama, untuk akhirnya dipahami sebelum akhirnya masuk ke dalam hal-hal yang lebih mendalam. Nah, teori itu adalah
Teori adalah conceptual framework for organizing knowledge and providing a blueprint for action. Jadi teori itu adalah sebuah konsep, kerangka konseptual untuk akhirnya bisa mengatur pengetahuan itu sedemikian rupa sehingga menyediakan dasar untuk akhirnya mengambil sebuah tindakan. Jadi teori itu jadi suatu dasar untuk mengambil tindakan. Nah, management theories are grounded in reality. Managers develop their own theories about how they should run their organizations. Jadi memang teori tadi diperlukan, perlu dipahami untuk apa? Untuk menjadi sebuah dasar, untuk pada akhirnya nanti mengambil suatu tindakan. Seperti itu. Nah, kalau history, kenapa history penting? Understanding historical development in management aids managers in the development of management practices and in avoiding the mistakes of others. Jadi histori itu kan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau ya. Nah, kejadian yang sudah terjadi di masa lampau itu akan menjadi sebuah pengalaman. Nah, guru yang paling seperti sebuah peribahasa, guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Maka untuk memutuskan suatu hal yang terjadi masa sekarang atau mungkin terjadi di masa yang akan datang, kita butuh histori, kita butuh sejarah, kita butuh belajar dan tahu dari kejadian di masa lalu. Untuk apa? Untuk supaya eh, ketika ingin mengambil keputusan, ketika ingin memecahkan sesuatu, itu bukan hanya berdasarkan intuisi saja, tapi juga melihat kejadian yang sudah ada, belajar dari kejadian terdahulu yang serupa ataupun bisa jadi sama persis, sehingga apa yang dulu sudah diselesaikan itu bisa menjadi jawaban untuk penyelesaian masalah yang ada sekarang. Ataupun jika dulu penyelesaiannya itu belum oke, itu sekarang bisa diperbaiki supaya penyelesaiannya bisa menjadi lebih tepat dan juga akurat. Maka teori dan histori itu adalah dua hal yang mungkin kelihatannya sepele ya, tapi dua hal itu akan menjadi dasar, akan menjadi acuan untuk akhirnya bisa mengambil suatu keputusan. Maka dari itu penting untuk akhirnya mengetahui teori di dalam manajemen dan histori dari manajemen itu sendiri. Makanya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran yang lebih lanjut terkait manajerial, kita perlu mengetahui dulu nih teori dari perkembangan manajemen dan juga histori bagaimana manajemen ini, bagaimana ilmu dari manajemen ini diterapkan di dunia. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di dalam slide ya, teman-teman. Di sini ada proses penerapan manajemen dari masa ke masa, dari sebelum Masehi sampai di tahun Masehi. Ada beberapa. Nah, ini yang warna-warni ini ada pink, kemudian ada krem, kemudian ada biru di sini itu adalah bangsa-bangsa yang tercatat dalam sejarah itu sudah menerapkan manajemen lebih dahulu dibandingkan memang bangsa-bangsa lain yang dianggap sudah mempunyai peradaban untuk akhirnya menerapkan manajemen seperti itu. Nah, ini ada beberapa bangsa, ada bangsa Sumeria, kemudian bangsa Mesir kuno, bangsa Babilonia, ada Yunani, kemudian ada bangsa Romania, ada juga bangsa Cina dan bangsa Venesia. Nah, kita lihat apa sih yang jadi mereka itu menjadi pionir untuk apa di dalam manajemen seperti itu. Sebenarnya manajemen itu kan seperti yang saya ceritakan kemarin ke teman-teman di pertemuan sebelumnya bahwa sebenarnya setiap individu pun itu sebenarnya sudah melakukan sistem manajemen. Mulai dari teman-teman bangun tidur, kemudian pergi ke kampus, sampai pulang ke rumah, dan kemudian nanti ngerjain tugas, sampai akhirnya tidur lagi. Teman-teman kan mengatur diri teman-teman. Nah, sebenarnya manajemen itu secara simpel adalah bagaimana teman-teman itu mengatur sesuatu hal. Nah, salah satu contoh paling sederhananya adalah teman-teman mengatur daily activities-nya teman-teman sebenarnya sudah disebut sebagai manajemen. Jadi secara naluriah, secara natural gitu, memang setiap manusia itu pasti menerapkan sistem manajemen. Nah, kita coba lihat kepada bangsa yang pertama, yaitu bangsa Sumaria. Nah, bangsa Sumaria ini bangsa apa? Nah, bangsa Sumaria ini adalah suatu bangsa yang hidup di Mesopotamia dan dianggap sebagai salah satu peradaban pertama di dunia. Nah, apa sih yang dilakukan bangsa Sumaria sampai termention dalam eh, materi ini? Jadi, bangsa Sumaria teman-teman lihat di sini A kan. Berarti kita lihat keterangan di sini berarti yang A. Use
written rules and regulation for governance. Jadi, bangsa Sumaria itu sudah menggunakan dan sudah memperkenalkan aturan tertulis dan juga regulasi sebagai dasar untuk mengelola masyarakatnya. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan sosialnya, mereka sudah menggunakan aturan tertulis dan juga regulasi. Jadi, pada masa itu, ini tuh mereka mereka melaksanakannya itu di tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi pada masa itu yang salah satu bangsa yang tercatat sebagai pionir yang sudah memperkenalkan dan menggunakan peraturan tertulis itu adalah bangsa Sumeria. Nah, dengan adanya catatan tertulis ini, transaksi ekonomi, hukum, dan kegiatan pemerintahan bisa lebih dikontrol dengan baik oleh pemerintah yang menjabat saat itu. Nah, prinsip ini menjadi suatu pondasi penting bahwa organisasi membutuhkan aturan yang jelas dan tentu saja tertulis untuk menghindari sebuah kekacauan. Jadi, bangsa Sumaria ini perannya adalah dia sudah mulai memperkenalkan dan menggunakan peraturan secara tertulis untuk pengelolaan masyarakatnya. Kita bergerak kepada bangsa yang selanjutnya, yaitu ada bangsa Mesir kuno, yang di mana bangsa Mesir kuno ini tercatatnya itu adalah di tahun 2500 sebelum Masehi, di mana teman-teman tahu lah ya, Mesir kuno peninggalan sejarahnya apa sih? Piramida. Nah, piramida yang ada di Mesir itu kan dibangunnya tidak serta-merta kayak kayak candi yang ada di Indonesia yang dalam katanya dalam waktu semalam dan segala macam tidak. Tapi kalau piramida yang ada di Mesir itu dia dibangunnya itu menggunakan manajemen proyek yang baik. Jadi Mesir kuno itu dikenal dengan proyek besar tadi yaitu pembangunan piramida. Nah, pembangunan ini kan melibatkan puluhan ribu orang pekerja, kemudian belum pimpinan-pimpinannya dan juga menggunakan bahan baku yang tidak sedikit. Bahan bakunya banyak dan juga perencanaan jangka panjang. Karena kenapa? Piramida ini tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat, tapi butuh waktu yang lama. Maka perencanaannya pun juga harus perencanaan jangka panjang. Nah, apa kontribusinya nih dari orang-orang atau bangsa Mesir kuno ini? Kontribusinya adalah bangsa Mesir kuno itu dianggap sebagai bangsa yang memang menerapkan manajemen proyek besar pertama kali dalam peradaban. Nah, peradabannya dianggap maju karena tadi Mesir kuno itu mampu untuk akhirnya menerapkan manajerial untuk proyek besar sebesar piramida pada zaman itu. Zaman itu kapan? Yaitu 2500 sebelum Masehi, seperti itu. Nah, mereka tuh menggunakan perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada pembagian kerja dan pengendalian. Untuk apa? Untuk proyeknya supaya tadi proyek berupa piramidanya itu bisa selesai. Jadi di dalam pembangunan piramida itu benar-benar mereka itu menerapkan planning, organizing, leading, dan controlling secara menyeluruh seperti itu. Maka bangsa Mesir kuno juga disebut sebagai salah satu peradaban yang memang menerapkan prinsip manajemen secara utuh dan termasuk peradaban yang cukup maju di masa itu seperti itu. Kemudian kita bergerak lagi ke atas, ada bangsa Babilonia. Nah, kalau bangsa Babilonia ini sebenarnya mirip dengan bangsa Sumeria, yang dimana keduanya itu sama-sama berkaitan dengan hukum sosial ya. Jadi menggunakan hukum yang memang aturan tertulis. Tetapi kalau misalnya di bangsa Sumeria tadi jauh lebih sederhana dibandingkan bangsa Babilonia. Di bangsa Babilonia penerapan hukum tertulisnya untuk tata kelola lingkungan itu lebih kompleks dan juga lebih komprehensif. Nah, hal ini memperlihatkan bagaimana sebuah aturan formal itu dapat digunakan untuk menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan memastikan keberlanjutan sistem sosial. Lalu, kalau kita bergerak lagi ke atas, yaitu ada bangsa Greeks atau Yunani. Nah, bahasa Greeks atau Yunani ini itu tercatatnya itu untuk peradabannya yang mempunyai sumbangan besar untuk sejarah manajemen itu ada di tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Apa yang bangsa tersebut lakukan? Yang bangsa tersebut lakukan adalah use different governing system for cities and state. Jadi memang Yunani itu pada masa itu sudah terbagi menjadi beberapa kota-kota.
Nah, kota-kota tadi itu sudah menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda antara satu kota dengan kota lain. Nah, dicontohkan misalnya Athena, salah salah duanya atau dua contoh kota yang dicontohkan itu ada Athena dan Sparta, di mana Athena dan Sparta yang ada di Yunani itu menggunakan menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda. Jadi kalau di Athena itu dia itu lebih memperkenalkan sistem demokrasi. Jadi waktu itu di Athena sudah ada pemilihan untuk pemimpinnya. Jadi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Nah, kemudian kalau yang di Sparta itu bukan demokrasinya yang diangkat, tapi kalau di Sparta itu lebih kepada struktur militer yang disiplin. Jadi kalau di Athena lebih kepada demokrasi, kalau di Sparta itu masih kepada sistem militer. Nah, itu kan sebenarnya satu bangsa ya, satu negara yaitu Yunani. Tapi di masa itu di tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi itu bangsa Yunani ini sudah menerapkan kebijakan yang berbeda di setiap kotanya. Jadi disesuaikan dengan budaya di kota tersebut. Di mana tadi contohnya di Athena itu lebih mengusung demokrasi, sedangkan di Sparta itu lebih mengusung ke arah militer. Nah, dari bangsa Yunani ini dapat ditarik pelajaran bahwa manajemen itu bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain tergantung budaya dan tujuan dari organisasi tersebut gitu. Kemudian kita kembali ke yang pink. Yang pink kita ada bangsa Romawi atau Romans. Nah, bangsa Romawi itu di tahun 500 sebelum Masehi di tahun 500 sebelum Masehi seperti itu sampai 500 Masehi. Ini bisa ditarik garis ya, nih 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Nah, bangsa Romawi itu menjadi salah satu bangsa yang membangun kekaryasaran terbesar dalam sejarah. Nah, keberhasilan mereka itu ditopang dengan manajemen yang kuat karena bangsa Romawi itu kan bangsa yang besar, peradabannya cukup maju. Nah, jadi kontribusi dari bangsa Romawi di dalam sejarah manajemen itu adalah penggunaan struktur organisasi yang teratur untuk komunikasi dan juga pengendalian. Jadi, di dalam sistem manajemen itu kan tadi ada sistem pengendalian ya dan ada hierarkinya gitu loh, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang menjadi bawahan. Nah, itu salah satu kontribusi adanya itu adalah dari bangsa Romawi, di mana bangsa Romawi ini sudah lebih dulu gitu menggunakan struktur organisasi yang teratur dalam pengelolaan masyarakatnya. Dan Romawi ini memiliki birokrasi yang luas, sistem hukum yang terintegrasi, serta infrastruktur komunikasi yang sudah baik. Untuk akhirnya apa? Tadi mengendalikan wilayahnya supaya tetap terintegrasi satu sama lain. Jadi prinsip yang akhirnya disumbang dari perkembangan bangsa Romawi saat itu adalah menunjukkan pentingnya koordinasi dalam sebuah organisasi yang besar dan kompleks. Namanya satu bangsa ya, satu negara gitu. Itu kan dia sudah melibatkan banyak sekali orang dan di situ ada tujuan negara yang ditunjuk ya. Ada tujuan negara yang sudah disetting sehingga dinamikanya, kompleksitasnya pasti tinggi. Nah, karena dinamika dan kompleksitas yang tinggi ini tadi menyebabkan memang perlu adanya prinsip manajemen yang eh, matang untuk akhirnya bisa mengkoordinasikan supaya semuanya terintegrasi. Nah, Romawi menjadi salah satu bangsa yang punya peradaban yang maju yang bisa nih mengintegrasikan keseluruhan bangsanya supaya jadi satu kesatuan yang utuh dengan menggunakan sistem manajerial yang baik. Makanya Romawi memang dibilangnya kontribusinya itu adalah berupa prinsip manajemen untuk berkoordinasi antara satu orang dengan orang yang lain supaya tetap terintegrasi walaupun memang berbeda secara pemikirannya antara satu orang dan orang yang lain seperti itu. Jadi memang kontribusinya adalah bagaimana dia bisa mengembangkan sistem koordinasi dan komunikasi yang kompleks gitu. Jadi bangsa Romawi bisa menjadi salah satu bangsa yang maju. Kemudian dua terakhir itu ada bangsa Cina dan juga bangsa Venesia. Kita ke bangsa Cina terlebih dahulu ya.
Nah, yang bangsa Cina, kita lihat di sini yang F, use extensive organization structure for government agencies and the arts. Jadi, kalau di Cina itu dari 1500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi ya, mereka itu bisa mengembangkan birokrasi pemerintah yang baik dan yang luas serta terintegrasi. Nah, kalau tadi di bangsa Romawi bangsa Romawi itu ada struktur yang bisa mengintegrasikan tata kelola dari negara tersebut. Nah, di Cina itu selain struktur yang memang terintegrasikan, dia juga ada sistem ini. Jadi kalau mau duduk di birokrasi, mau jadi pejabat pemerintah, itu sudah harus melalui ujian. Seperti itu. Jadi orang-orang yang akhirnya memimpin, orang-orang yang akhirnya mengelola bangsa Cina tersebut, negara Cina tersebut, bukan lagi orang-orang yang ditunjuk secara keturunan, tapi memang sudah sesuai kompetisi. Nah, itu menjadi pionir bagi bangsa-bangsa yang lain agar yang memimpin suatu negara, yang memimpin suatu bangsa, itu bukan hanya dipilih karena berdasarkan keturunan, tapi juga berdasarkan kemampuan. Jadi memang bangsa Cina di sini kontribusinya terhadap sejarah manajerial adalah dia memberikan saringan atau requirement atau ujian kepada orang-orang yang memang akan memimpin suatu organisasi. Nah, dalam hal ini adalah organisasi pemerintahan di Cina. Nah, jadi orang-orang yang lain itu mungkin masih berdasarkan keturunan atau masih asal ditunjuk siapa yang dipercaya. Nah, di Cina di dalam perkembangannya di 1500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi itu sudah menerapkan sistem ujian untuk orang-orang yang akan duduk di birokrasi. Supaya memang sumber daya manusia yang ada di dalam birokrasi tersebut memang sumber daya yang pantas untuk akhirnya memimpin bangsa Cina. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah bangsa Venesia. Nah, kalau bangsa Venesia itu dia lebih dikhususkan pada planning dan juga kontrol dari kelautannya. Jadi, bangsa Venesia itu kan sebenarnya bangsa pedagang ya, tapi pedagangnya juga tidak hanya di domestik di tempat dia aja, tapi pedagangnya itu sudah lintas negara sehingga sudah mengarungi lautan. Nah, untuk akhirnya bisa mengorganisasi antara perencanaan dan kontrol terhadap perdagangan yang sudah berkembang tersebut, itu menggunakan sistem manajerial. Nah, bangsa Venesia ini menjadi bangsa pertama yang akhirnya eh, membuat manajemen yang digunakan dalam bisnis internasional dan juga mengontrol ekonomi pasar. Seperti itu. Jadi karena mereka sudah berdagangnya udah antar bangsa nih, nah bangsa Venesia ini menjadi bangsa pertama yang akhirnya punya manajemen yang matang di dalam proses manajerial bisnis internasional. Kenapa disebut bisnis internasional? Karena sudah melibatkan lebih dari satu negara dan bukan hanya di dalam bangsa Venesia saja, tapi bangsa Venesia sudah berdagang ke luar negaranya. Nah, jadi dari A sampai G ini kita bisa melihat bagaimana setiap peradaban, setiap bangsa itu punya kontribusinya masing-masing terhadap manajemen. Nah, kontribusi ini menjadi suatu pembelajaran bahwa sistem ini sudah ada loh, bahkan sebelum manajemen itu sudah diterapkan loh, bahkan sebelum Masehi, mulai dari yang sederhana yaitu penerapan peraturan secara tertulis sampai akhirnya mengatur transaksi atau bisnis secara internasional antar negara. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat bagaimana prosesnya, bagaimana sejarahnya, seperti itu. Oke, kita selanjutnya akan masuk kepada pionir-pionir di dalam manajemen ya. Nah, ini adalah salah satu beberapa nanti di sini akan disebut banyak-banyak banyak tokoh-tokoh yang memang menjadi pionir di dalam sistem manajemen. Seperti biasa, teman-teman kalau mau minum juga saya persilahkan ya. Tapi saya harapkan jangan makan seperti itu. Nah, baik, kita akan
mental, saya kembali lagi. Sinyalnya, ya ampun. Nah, baik saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah melihat sejarah gitu, sejarah dari teori manajemen. Nah, di sini ini adalah beberapa pionir dari atau beberapa tokoh-tokoh yang ada di eh, sejarah teori manajemen tadi. Kalau yang tadi kan sebelumnya sebelumnya itu adalah sejarah di sekitaran sampai dengan 1500 Masehi ya. Nah, kalau yang nanti akan dibahas setelah ini mulai dari early management pioneers ini itu akan mulai sekitar di awal abad ke-20 sampai sekarang. Nah, ini nanti akan ada beberapa teori di sini yaitu ada perspektif klasik, kemudian behavioral, kemudian juga ada perspektif gabungan seperti itu. Nah, selanjutnya, suara saya terdengar tidak, teman-teman? Terdengar, Bu? Bu. Oke, Terdengar, Bu. tampilannya masih ada ya? Masih, Bu. Masih, Bu, aman. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Jadi pada awal abad ke-20 itu ada perspektif klasik yang terbagi menjadi dua aliran besar. Nah, perspektif klasik ini, dua aliran besar ini nanti itu ada namanya scientific management sama ada behavioral management. Nah, kita lihat dulu dari siapa yang menjadi pionir pertama kali. Nah, tokoh awal dari manajemen itu adalah ada Robert Owen dan ada Charles Babbage. Nah, Owen ini sekitar di 1771 sampai 1858. Nah, dan kalau yang Charles-nya itu 1792 sampai 1871. Nah, kalau misalnya Robert itu pionirnya adalah akhirnya bagaimana beliau ini membuat sesuatu yang penting di dalam sumber daya manusia, di mana berdasarkan dari pemikiran beliau itu ada implementasi yang lebih baik di dalam working condition atau kondisi di pekerjaan gitu. Nah, kondisi di pekerjaan yang lebih baik ini diwujudkan melalui apa? Diwujudkan melalui tidak adanya lagi child labor, kemudian adanya pemberian makanan yang proper pada saat bekerja, dan untuk jam kerjanya pun lebih dimanusiawikan lagi, yaitu diperpendek, jadi shorter hours. Jadi memang pemikiran dari Robert Owen di 1771 sampai 1858 ini adalah terkait kepada sumber daya manusianya, di mana melarang child labor, kemudian ada pemberian meals atau makanan dan juga shorter hours yang dimana baik meals maupun jam kerjanya itu disesuaikan supaya memang lebih lebih pantas lah, lebih manusiawi untuk pekerja-pekerja saat itu. Kemudian kalau Charles 1792 sampai 1871 itu lebih kepada konsep produksi ya, bagaimana akhirnya produksi itu bisa lebih efisien gitu. Bagaimana sebuah produksi itu bisa efisien. Nah, ini itu biasanya diatur melalui Division of Labor, Management and Labor Corporation. Jadi lebih kepada diatur melalui apa namanya? Divisi dari pekerjanya juga. Bagaimana akhirnya menyelesaikan permasalahan produksi yang kurang efisien tadi dengan menggunakan aplikasi matematik supaya bisa menyelesaikan permasalahan dari manajerial. Nah, itu adalah dua tokoh awal yang memang eh, eh, apa ya? Dia memperkenalkan perspektif baru di dalam sebuah industri gitu. Mungkin sebelumnya sah-sah aja memperkerjakan anak di bawah umur, tapi mulai dari Robert Owen itu sudah ada pandangan bahwa memang ada batasan-batasan umur untuk memperkerjakan seseorang seperti itu. Nah, kalau Charles itu lebih kepada aplikasi matematik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Jadi bukan hanya menggunakan intuisi, bukan hanya menggunakan pengalaman, tapi juga menggunakan
aplikasi dari perhitungan matematis untuk akhirnya membuat sebuah produksi itu menjadi efisien. Nah, tadi yang saya sebutkan itu ada perspektif klasik dan juga ada perspektif behavioral nanti atau perspektif perilaku. Nah, perspektif klasik di sini itu adalah eh, perspektif klasik di sini itu terdiri dari scientific management sama administrative management. Nah, classical management perspective itu Dan ya, kembali lagi tadi untuk perspektif klasik itu ada scientific management sama administrative management. Nah, si scientific management ini dia dipelopori oleh namanya Frederick Taylor. Nah, dikenal sebagai dengan Bapak Manajemen Ilmiah. Intinya adalah dari Frederick Taylor ini intinya di tahun 1856 sampai 1915 yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah menyatakan bahwa eh, inti dari manajemen adalah mencari cara untuk melakukan pekerjaan. Artinya, bukan lagi melakukan pekerjaan itu secara coba-coba, tapi memang melakukan pekerjaan tersebut itu dengan pendekatan ilmiah seperti time study, perencanaan standar, dan sistem insentif upah yang memang sudah dianggarkan seperti itu. Jadi memang Frederick Taylor ini benar-benar mencari cara bagaimana supaya suatu pekerjaan di dalam perusahaan itu bisa berjalan mungkin dengan tadi menggunakan studi kasus, kemudian ada standar-standar yang direncanakan dan juga ada sistem-sistem yang memang disetting atau dirancang untuk akhirnya bisa meningkatkan efisiensi dari perusahaan itu. Jadi Frederick Taylor ini juga percaya bahwa memilih, kemudian melatih, kemudian mengembangkan pekerja itu sangat diperlukan untuk akhirnya bisa mengembangkan sesuai manajerial agar dia dapat berjalan seefisien mungkin. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang manajemen ilmiah ini itu ada selain Frederick Taylor itu juga ada Frank and Lillian Gilbert dan ada Henry Gunn. Ini sebagai eh, tokoh lain yang akhirnya mengungkapkan terkait classical management gitu. Bukan hanya Frederick Taylor, tapi juga ada Frank and Lillian Gilbert, Henry Gunn, dan juga ada Harrington Emerson. Seperti itu ya. Nah, ini adalah steps in scientific management. Jadi, karena memang kita ngomongnya ilmiah ya, pendekatannya scientific itu kan ilmiah ya, jadi manajemen ilmiah. Sehingga pendekatan dalam pemecahan masalahnya itu sangat ilmiah sekali. Nah, itu ada tahapan-tahapan yang juga secara sistematis dikembangkan untuk akhirnya bisa mencapai tadi yang menjadi concern dari Frederick Taylor, yaitu bagaimana memaksimalkan kinerja suatu perusahaan supaya bukan hanya mencapai tujuan perusahaan tersebut, tapi juga kinerjanya itu bisa efisien. Akhirnya menggunakan sumber daya seminimal mungkin, tapi untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Nah, ini yang pertama itu ada develop a science for each element of the job to replace old rule. Nah, jadi dia mengembangkan pengamatan secara ilmiah untuk setiap elemen di dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu, scientifically select employees and then train them. Jadi, secara saintifik, secara ilmiah juga memilih employee-nya itu dipilih secara saintifik yang siapa sih kira-kira yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, kalau nanti sudah dipilih yang tepat, baru dilatih. Kemudian setelah itu, dia tentu saja hasil dari pelatihan, hasil dari pemilihan employee tadi disupervisi atau akhirnya di supervisi itu artinya dilihat gitu, sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Baru setelah itu menyelesaikan pekerjaan tersebut.
continue dengan plan dari work-nya tadi seperti itu. Nah, jadi memang kalau untuk yang scientific management ini adalah prosesnya saja sistematis karena tadi untuk akhirnya mendapatkan proses yang efisien, menurut Frederick Taylor itu perlu proses-proses yang ilmiah supaya memang hasil pengambilan keputusan, hasil perencanaan itu bukan hanya berdasarkan intuisi, tapi juga berdasarkan eh, perhitungan, berdasarkan hasil empiris yang memang sudah diperhitungkan dan sudah direncanakan secara matang. Tetapi dari scientific management ini ada kelemahan yang ditimbulkan dari manajemen eh, Dan terjadi lagi. Nah, itu tadi adalah kelemahan dari sistem scientific management ya. Nah, di dalam classical management, untuk menandingi scientific management karena tadi kelemahan yang tidak memperhatikan kebutuhan dari pekerjanya, yaitu kebutuhan emosional dan juga kebutuhan sosial, maka muncul namanya administrative management theory. Nah, administrative management theory di sini itu fokus on managing the total organization rather than the individual. Kalau tadi kan yang scientific itu dia fokus sama setiap individu ya. Dia fokus concern and improving individual workers. Tapi kalau yang administratif dia lebih fokusnya itu secara keseluruhan. Nah, ini siapa tokohnya? Tokohnya di sini ada namanya Henry Fayol. Nah, Henry Fayol itu menulis General and Industrial Management. Nah, ini menjadi suatu dasar, tulisannya beliau ini menjadi suatu dasar untuk akhirnya mengidentifikasi secara spesifik function dasar dari manajemen yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu mulai dari planning, organizing, leading, dan controlling. Begitu. Jadi dia bukan hanya akhirnya memperhatikan bagaimana untuk mencapai itu secara efisien dan tidak memperhatikan si worker tadi, apakah kebutuhan emosional dan sosialnya terpenuhi atau tidak. Tapi kalau misalnya di administrative management itu bukan hanya memperhatikan antara satu individu, fokus kepada satu individu saja, tapi sudah fokus secara keseluruhan dan lebih memperhatikan bukan hanya kebutuhan berupa ibaratnya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan-kebutuhan emosional dan kebutuhan sosial untuk pekerja-pekerjanya. Nah, hal itu kenapa dilakukan? Karena tadi, kalau di yang scientific management itu kan pekerja itu seolah-olah diperlakukan seperti mesin ya. Yang penting mereka itu bekerja, kemudian bisa mencapai target pekerjaan secara efektif dan efisien. Tapi kalau di yang administratif teori ini, bukan hanya pekerjanya itu diminta untuk bisa mencapai secara efisien, tapi memang memperhatikan secara keseluruhan organisasi sehingga
secara keseluruhan organisasi itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Akhirnya di sini kebutuhan emosional, kebutuhan sosial dari pekerja itu juga dipenuhi di dalam administratif manajemen ini. Begitu. Jadi karyawan itu termotivasi untuk akhirnya bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan benar dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, untuk klasikal untuk yang administratif manajemen ini atau manajemen administratif teori ini itu tokoh lainnya ada Lyndall Arwick, kemudian Max Weber dan Chester Bednar. Nah, dari klasikal manajemen yang memang dia sangat menggarisbawahi terkait baik tadi scientific maupun administratif manajemen itu sangat menggarisbawahi terkait efisiensi dari sebuah pekerjaan di dalam organisasi, ini kita akan pindah ke dalam eh, teori berikutnya, yaitu behavioral management atau manajemen perilaku, di mana di sini memang selain menggarisbawahi kinerja dari pekerja, dari setiap individu, dari organisasi secara keseluruhan, tapi juga menggarisbawahi bagaimana attitude, bagaimana perilaku dari sebuah organisasi tersebut terhadap di dalam proses manajerial tadi. Jadi bukan hanya yang difikirkan tuh bukan hanya akhirnya bisa mencapai proses secara efisien, tapi di sini juga memperhatikan perilaku dan juga attitude dari setiap pekerja di dalam manajerial itu. Nah, di sini tokohnya itu ada Hugo Mansterberg yang untuk behavioral management ini mulai muncul dari 1863 sampai 1916. Nah, Hugo ini adalah seorang Jerman psikologis ya. Jadi dia memang aslinya adalah orang psikologi sehingga dia di situ memikirkan gitu bagaimana pengaruh psikologi terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu muncullah manajemen perilaku, perspektif manajemen perilaku. Bukan hanya melihat manajemen sebagai sebuah proses klasik yang memang menekankan pada efisiensi, baik dilihat secara empiris menggunakan scientific management ataupun administrative management, tapi untuk Hugo di sini sudah menekankan pada perilaku, perilaku individu, attitude individu yang bekerja di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, si pendekatan perilaku ini muncul karena adanya kritik terhadap pendekatan klasikal yang dianggap lebih menekankan kepada proses kerjanya, pencapaian individunya, tapi kurang memperhatikan perasaan, kebutuhan, dan juga motivasi yang harus didapatkan oleh setiap individu yang bekerja di dalamnya. Makanya semakin ke sini itu akan semakin memperhatikan kebutuhan secara emosionalnya saja, bukan hanya kebutuhan secara intelektualnya, tapi juga kebutuhan secara emosionalnya. Dimana kalau tadi di klasik itu kan terdiri dari dua ya, ada scientific dan juga ada administratif, yang dimana keduanya itu masih fokus kepada proses dari manajerial itu supaya mencapai tujuan perusahaan, tapi prosesnya. Tetapi karena memang kritik terhadap pendekatan klasik yang memang kurang memperhatikan kebutuhan emosional dari para pekerja atau para individu yang terlibat dalam organisasi, muncullah perspektif manajemen perilaku, yang akhirnya perspektif manajemen perilaku ini menekankan kepada perilaku dan attitude dari setiap individual di dalam proses organisasi untuk tadi mencapai tujuan dari perusahaan seperti itu. Nah, di sini ada Hawthorne Studies. Nah, Hawthorne Studies ini dilakukan oleh Elton Mayo yang berasal
berasosiasi dengan Western Electric. Jadi si Hawthorne Studies ini yang dilaksanakan oleh Houghton Mayo itu secara langsung ya melakukan group study, yaitu group study apa? Efek dari Piecework Incentive Plan on Production Workers. Jadi memang meneliti terpengaruh sebuah insentif, rencana insentif di dalam pekerja-pekerja produksi gitu. Jadi dia melakukan studi terhadap suatu grup di dalam perusahaan tersebut, apakah memang insentif plan yang berbeda itu bisa menjadi pengaruh, bisa meningkatkan motivasi. Kan biasanya gini ya, perusahaan itu biasanya untuk meningkatkan motivasi karyawan itu kadang dikasih tambahan insentif, dijanjikan tambahan insentif, atau dijanjikan bonus, atau dijanjikan reward lain, misalnya vacation atau jalan-jalan gitu ya. Nah, sejauh sebelum itu dilaksanakan sekarang, Elton Mayo itu sudah melaksanakan yang namanya Hawthorne Studies. Dia ingin melihat apakah akhirnya insentif-insentif yang dijanjikan untuk suatu karyawan gitu dapat meningkatkan kinerjanya dia. Nah, berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Alton Mayo ini menjadikan bukti secara empirik bahwa memang ternyata insentif itu berpengaruh. Insentif itu bisa menjadi suatu motivasi bagi karyawan untuk bisa bekerja dengan lebih baik dan bisa memberikan kinerja terbaiknya. Seperti itu. Nah, dari perspektif perilaku, manajemen perilaku, lahirlah yang namanya Human Relation Movement. Nah, Human Relation Movement ini adalah para manajer yang kita bahas kemarin, para pimpinan, para manajer itu bukan hanya peduli pada hasil akhir dari pekerjaan, tapi sudah mulai peduli pada pekerjanya. Supaya apa tadi? Supaya karyawannya betah, supaya karyawannya itu bisa meningkatkan kinerjanya. Karena ada kepedulian dari atasan. Nah, kepedulian itu bisa berupa perhatian, bisa berupa pendekatan interpersonal, bisa juga tadi yang seperti diteliti oleh Elton Mayo tadi berupa eh, wacana-wacana insentif-insentif yang memang akan diberikan ketika memang mereka bisa berkinerja dengan baik. Nah, itu disebut sebagai Human Relation Movement. Tuh. Nah, di sini tokoh penting dari Human Resource Movement kan tadi pionirnya itu adalah Elton Mayo. Tapi Elton Mayo kan baru membuat penelitian awal. Nah, penelitian awal ini kembali dikembangkan oleh tokoh lain. Di sini tokohnya itu ada Abraham Maslow dan ada Douglas McGregor. Nah, Abraham Maslow ini teman-teman nanti akan ketemu kalau sudah mempelajari secara mendalam terkait sumber daya manusia, ada namanya Maslow hierarki. Nah, Maslow hierarki ini adalah suatu penelitian yang memang ditemukan oleh Abraham Maslow yang dimana hasilnya itu berupa sebuah hierarki yang menunjukkan tingkat kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan paling tinggi. Kalau nggak salah hierarkinya itu ada 7 tingkat. Jadi kebutuhan paling dasarnya itu biasanya berupa makan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal gitu, sampai akhirnya kebutuhan-kebutuhan lain nanti meningkat lagi jadi kebutuhan untuk mempunyai rasa aman di dalam kehidupan. Kemudian nanti naik lagi menjadi kebutuhan untuk akhirnya bisa bersosialisasi dan kebutuhan yang paling tinggi di hierarki Maslow itu adalah kebutuhan untuk bisa mengaktualisasikan diri. Biasanya kalau orang-orang sudah sampai kepada aktualisasi diri, berarti kebutuhan-kebutuhan di bawahnya sudah dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Ada juga kalau Douglas McGregor itu menciptakan teori X dan teori Y. Apa teori X, teori Y ini? Ini adalah teori X dan teori Y. Di mana teori X itu merepresentasikan dari scientific management. Sedangkan kalau teori Y itu merepresentasikan dari human relation management. Nah, jadi kalau teori X itu asumsinya adalah people itu nggak suka bekerja dan menghindari pekerjaan yang berlebihan. Nah, people itu tidak suka bekerja, jadi manajer itu harus selalu mengontrol, kemudian mendirect, kemudian bahkan sampai
bisa dibilang mengancam ya, threaten employees to get them to work toward organizational goals. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan kalau teori X ini lebih kepada teori punishment ya, teori hukuman. Jadi, oh nanti kalau kamu nggak bekerja dengan baik, atau target nggak tercapai, nanti akan ada potongan gaji. Nah, itu kan lebih ke punishment ya. Jadi teori X assumption ini adalah menyatakan bahwa asumsi yang menyatakan bahwa pekerja itu tidak suka dengan pekerjaannya, menghindari pekerjaannya. Maka dari itu, seorang manajer, seorang pimpinan di dalam organisasi itu harus selalu mengawasi, harus selalu mensupervisi, bahkan kalau perlu mengancam dengan misalnya pemotongan insentif, kemudian dengan punishment mungkin akan diskors atau dikeluarkan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, untuk meningkatkan motivasi mereka supaya bekerja dengan baik. Berbanding terbalik dengan teori Y. Kalau teori Y itu adalah sebenarnya pekerja itu nggak suka sama pekerjaannya gitu loh. Tapi sebenarnya dia mau, tetapi perlu diberikan afirmasi, perlu diberikan rewards untuk akhirnya mereka bisa bekerja dengan baik dan meningkatkan kinerjanya. Seperti itu. Nah, kalau ini tadi teori X dan Y ini adalah Douglas McGregor. Kalau Abraham Maslow lebih kepada hierarki kebutuhan. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan human relation movement yang memang masuk ke dalam perspektif perilaku manajemen. Seperti itu. Nah, kita sudah ada dua perspektif. Yang paling tua itu adalah perspektif klasik, di mana lebih menekankan, saya ulang kembali ya, perspektif klasik itu intinya adalah menekankan kepada bagaimana efisiensi sebuah pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi itu bisa tercapai tanpa memikirkan kondisi pekerjanya yang terdiri dari scientific management dan juga administrative management. Nah, kemudian karena ada kritik keras terhadap eh, klasik perspektif tadi atau perspektif klasik tadi yang akhirnya hanya memperhatikan kebutuhan dari perusahaan atau kebutuhan dari organisasi tanpa memperhatikan kebutuhan dari pekerjanya, maka muncullah perilaku perspektif perilaku. Nah, perspektif perilaku di sini itu lebih mempedulikan pekerjanya, bagaimana mengatur hubungan antara manajer dengan pekerja, supaya akhirnya si pekerja ini termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, di perilaku perspektif perilaku ini sangat diperhatikan perilaku pekerja, attitude pekerja supaya mereka memang attitude dan perilaku tadi bisa mewujudkan pekerjaan yang efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah satu perspektif lagi, itu adalah perspektif. Nah, ini limitasinya ya. Oh, sebelum kita masuk ke perspektif yang ketiga, kita lihat dulu limitasinya. Kita lihat kontribusi dan limitasi. Nah, kontribusi dari eh, perspektif perilaku adalah tentu saja meningkatkan motivasi, kemudian membuat grup menjadi dinamis, kemudian juga adanya pendekatan-pendekatan interpersonal antara manajer dengan bawahannya. Nah, ini lebih fokus kepada managerial attention. Jadi perhatiannya itu kepada proses manajerial secara keseluruhan. Dan di sini itu tidak hanya melihat pekerja atau employees itu sebagai sebuah alat untuk akhirnya mencapai tujuan perusahaan, tapi melihat melihat pekerja itu sebagai sebuah sumber daya yang berharga, yang tanpa pekerja ya tujuan perusahaan itu tidak bisa tercapai. Jadi memang kalau yang perilaku, perspektif perilaku itu lebih berusaha, lebih menekankan kepada penghargaan terhadap employees di dalam perusahaan dan organisasi tersebut. Tapi tetap ada ternyata limitasi atau batasnya. Pertama adalah terkadang namanya satu organisasi yang sudah terdiri dari banyak kepala, banyak orang gitu ya. Itu ternyata antara satu dengan yang lain itu punya sifat yang berbeda, punya perilaku yang berbeda sehingga ternyata misal nih si A bisa termotivasi dengan adanya rewards untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik. Ternyata si B itu tidak bisa dengan treatment yang sama. Jadi complexity of individuals di dalam organisasi tersebut menyebabkan
perilaku dari pekerja di dalam organisasi tersebut itu nggak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Nah, itu masih menjadi batasan untuk akhirnya bisa mewujudkan perspektif perilaku ini secara utuh seperti itu. Kemudian juga penelitian terbaru juga menemukan bahwa tidak selamanya komunikasi yang dibangun oleh manajer kepada pekerjanya itu juga bisa langsung nyambung gitu. Terkadang walaupun sudah ada pendekatan secara interpersonal atau sudah dilakukan kepedulian gitu dari manajer kepada bawahan, terkadang ada miskomunikasi di dalamnya yang mengakibatkan si tujuan dari manajer tadi itu tidak nyampe, tidak sampai kepada pekerja sehingga kinerjanya pun ya tetap begitu-begitu aja, tidak ada peningkatan, bahkan mungkin terjadi penurunan karena ada miskomunikasi tadi. Jadi memang keterbatasannya ada di situ ya. Intinya adalah keterbatasannya adalah kompleksitas dari suatu organisasi itu sangat memengaruhi apakah si perspektif perilaku ini benar-benar bisa diterapkan secara utuh seperti itu. Dan yang terakhir, tadi sudah ada classical perspektif, sudah ada behavioral perspektif, jadi sudah ada perspektif klasik, sudah ada perspektif perilaku, dan yang terakhir itu adalah kuantitatif manajemen perspektif atau perspektif kuantitatif. Nah, sebenarnya perspektif kuantitatif ini muncul secara dengan kejadian yang tidak mengenakan terlebih dahulu ya. Jadi dia itu muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, setelah selesai Perang Dunia Kedua, muncul kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan logistik yang sangat rumit gitu. Jadi setelah Perang Dunia Dua berakhir itu kan dunia itu semakin kompleks ya, sehingga untuk eh, permasalahannya juga semakin kompleks sehingga mereka itu butuh untuk akhirnya bisa menyelesaikan persoalan untuk menyalurkan logistik. Nah, help the World War II Allied Forces manage logistic problem. Jadi karena adanya Perang Dunia Kedua, jadi ada kan mereka perlu disuplai nih. Nah, logistiknya itu sulit. Nah, kompleksitas dalam menangani permasalahan logistik itu menjadikan diperlukannya solusi baru untuk akhirnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka muncullah kuantitatif perspektif, di mana kuantitatif perspektif ini fokusnya itu adalah mengambil keputusan berbasis data, kemudian ada model matematis, dan sudah melibatkan teknologi berupa komputer pada masa itu. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip gitu kayak manajemen science, kayak scientific management yang tadi di klasikal yang pertama ya. Cuman bedanya adalah antara dengan scientific management di perspektif klasik dengan scientific management di perspektif kuantitatif adalah memang model yang digunakan, kemudian keakuratan data semakin diperhatikan, kemudian juga sudah melibatkan teknologi untuk akhirnya menyelesaikan hitungan-hitungan kuantitatif seperti itu. Nah, jadi misalnya ada berbagai faktor yang mempengaruhi logistik tadi itu diukur kan, diukur menggunakan angka, kemudian angka tersebut itu kan tidak serta-merta bisa dibaca secara mentah, tapi perlu diolah. Maka di sini sudah diselesaikan menggunakan komputer gitu untuk menyelesaikan permasalahan kuantitatif tadi. Maka dari situ muncullah yang namanya perspektif kuantitatif. Mirip memang dengan perspektif klasik yang scientific management, tapi bedanya tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa kalau di dalam perspektif kuantitatif yang sekarang nih itu sudah lebih canggih, artinya matematika modelnya sudah lebih akurat dan sudah diselesaikannya itu tidak lagi dengan hitungan manual, tapi sudah menggunakan komputer dan pengolahan data, supaya dari data yang diolah tadi akan muncul hasil yang nantinya bisa diambil untuk melakukan pengambilan keputusan bisnis yang basisnya itu adalah data.
Seperti itu. Nah, tentu saja kelebihannya karena memang sudah diolah dengan data, biasanya hasil statistiknya itu lebih akurat dan lebih memang lebih kompleks, tapi hasilnya itu lebih akurat sehingga bisa meningkatkan kemampuan analitis dari manajer tersebut untuk memutuskan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada. Nih, kontribusinya adalah develop sophisticated quantitative technique. Jadi memang memberikan gitu ya pengembangan teknik kuantitatif analisis permasalahan secara kuantitatif secara yang lebih modern gitu, sophisticated ya. Jadi tidak tertinggal, lebih up to date seperti itu. Kemudian sangat berguna untuk planning dan controlling proses. Tapi seperti perspektif-perspektif yang sebelumnya, setiap perspektif itu punya kontribusi dan juga punya batasannya masing-masing. Kalau yang saintifik tadi kan, kalau yang klasik kan memang kontribusinya dia menjadi fondasi awal ya. Nah, kalau yang perilaku kontribusinya itu adalah dia sudah melibatkan bagaimana bisa menghargai pekerja bukan hanya dari pekerjaannya saja, tapi juga secara sisi emosionalnya. Walaupun keduanya juga punya kekurangan yang tentu saja yang klasik kekurangannya tadi melihat pekerja itu sebagai mesin, bukan manusia. Tapi kalau di perilaku itu sudah melihat pekerja bukan hanya sebagai sebuah alat, tapi sebagai sebuah sumber daya yang bernilai. Nah, sama di perspektif kuantitatif, dia memang juga menyediakan perhitungan yang lebih canggih atau lebih sophisticated gitu yang bisa digunakan yang sangat berguna untuk sistem planning dan controlling, proses planning, proses perencanaan dan juga pengawasan. Tapi ada batasannya. Kalau cuma pakai perspektif kuantitatif saja, itu tidak bisa gitu menilai perilaku orang-orang di dalam organisasi dan dia terlalu rigid pada perhitungan matematis saja. Dia hanya terlalu kaku pada perhitungan statistikal saja. Jadi tidak bisa membaca yang sifatnya itu tidak statistikal. Maka dari itu, yang paling benar dalam menjalankan sebuah manajerial, dalam mengimplementasikan manajemen, itu mengintegrasikan perspektif-perspektif yang ada supaya bisa menjadi satu kesatuan sistem yang berjalan. Jadi mengintegrasikan antara klasik perspektif, behavioral perspektif, dan kuantitatif perspektif. Jadi di dalam melaksanakan manajemen itu mengintegrasikan antara tadi ada perspektif klasik yang bagaimana caranya supaya bisa efisien nih pekerjaan. Kemudian tapi tidak melupakan dari perspektif perilaku. Akhirnya selain tadi menghargai pekerja sesuai pekerjaannya untuk secara efisien, tapi juga memikirkan kondisi emosional, perasaan, ada pendekatan-pendekatan manusiawi, menghargai si pekerja tadi sebagai sebuah sumber daya yang bernilai dan tetap memperkuat analitis melalui perspektif kuantitatif. Jadi, ketiganya itu diintegrasikan menjadi suatu sistem, di mana menjadi perspektif sistem, mengintegrasikan antara klasik, perilaku, dan juga kuantitatif, supaya menjadi satu kesatuan untuk akhirnya nanti digunakan dalam kegiatan sehari-hari operasional organisasi maupun perusahaan. Seperti itu. Untuk mencapai apa? Tentu saja pada akhirnya yang akan dicapai adalah tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, ini jadi dari input, kemudian ke proses gitu ya, kemudian ke output, nanti ada feedback balik lagi ke sini. Nah, ini sebenarnya kurang lebih similar ya, sama dengan proses planning, leading, organizing, leading, dan juga nanti akan balik lagi ada feedback di sini, ada evaluasi, ada controlling yang akhirnya akan menjadi input awal lagi, kemudian nanti diproses lagi, kemudian nanti di organizing dan di leading untuk menjadi feedback. Nah, ini di dalam proses ini tadi menerapkan ketiganya. Ada klasik perspektif, ada perspektif perilaku, dan ada juga perspektif kuantitatif. Menjadi terintegrasi satu kesatuan yang dia akhirnya akan digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nih ya, di sini ada sinergitas di dalam tujuan-tujuan tadi.
Nah, di dalam integrasi perspektif atau pendekatan terintegritas itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Tadi ada sistem perspektif dan juga ya ada sistem perspektif dan ada kontingensi perspektif. Nah, kalau sistem perspektif itu organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang elemennya selain terkait. Jadi memang elemen-elemen di dalamnya itu terkait dan memang harus diintegrasikan. Itu sistem perspektif. Nah, kemudian kalau kontingensi perspektif itu adalah bahwa di dalam permasalahan-permasalahan yang muncul di organisasi atau perusahaan itu ada alternatif-alternatif penyelesaian. Jadi penyelesaian permasalahannya itu tidak cuma satu cara, tapi bisa banyak cara. Sehingga sebenarnya pengambil keputusan atau manajer di sini itu mempunyai banyak cara untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi organisasi atau perusahaan, tergantung kepada situasi yang dihadapi, lingkungan yang dihadapi, dan juga karakteristik dari organisasi tersebut. Nah, itu adalah perspektif integratif atau integrasi perspektif, di mana tadi mengintegrasikan dari klasik, kemudian eh, perilaku dan juga kuantitatif untuk diintegrasikan menjadi sebuah sistem. Nah, sistem tadi ketika menghadapi masalah itu banyak alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang bisa dilakukan. Jadi tidak bisa hanya menganggap satu cara terbaik saja, tapi bisa dengan berbagai cara untuk tetap pada akhirnya mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, teori-teori perspektif tadi itu menjadi dasar, menjadi blueprint atau menjadi acuan bagi manajer untuk akhirnya bisa bertindak dan juga mengambil keputusan di dalam kegiatan manajerialnya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tadi yang kontingensi perspektif bahwa dia disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Mungkin dengan permasalahan yang sama di tahun 2000 gitu, penyelesaian permasalahannya A. Sedangkan di tahun yang sekarang penyelesaian permasalahannya B. Itu kan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya misal gini, ada sebuah perusahaan yang sedang memasarkan produk baru. Nah, berarti kan permasalahannya di sini adalah harus memasarkan dengan cara yang bagaimana. Kalau dulu di tahun 2000 sebelum digitalisasi berkembang seperti sekarang, penyelesaian advertisingnya biasanya melalui iklan di TV, melalui reklame di jalan-jalan, atau bahkan melalui telemarketing yang diteleponin satu-satu gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan karena zaman sudah semakin berkembang, kemudian sudah ada digitalisasi, untuk memperkenalkan produk baru, cara yang lebih dipilih biasanya lebih mengiklankan di media sosial atau melalui influencer seperti itu. Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman, itu juga perspektif-perspektif tadi juga akan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Integrasi-integrasi di dalam elemen-elemen di dalam perusahaan itu juga akan disesuaikan dengan seiring berkembangnya zaman. Jadi implementasinya akan beda ketika kita melihat di zaman yang terdahulu dengan implementasi di zaman sekarang. Sehingga muncullah isu dan tantangan kontemporer. Artinya isu dan tantangan yang dihadapi untuk akhirnya menerapkan perspektif tadi sebagai sebuah acuan untuk menjalankan manajerial. Nah, isunya apa? Nih ya, jadi klasikal perspektif itu yang dulu banget di tahun 1900-an, kemudian baru bergerak ke perspektif perilaku, kemudian bergerak lagi ke perspektif kuantitatif, kemudian ini digabungkan menjadi perspektif sistem, ada kontingensi, dan sekarang sudah berjalan di teori Z dan excellence perspektif, seperti itu. Nah, ini ya, jadi kalau mau melihat frameworknya seperti apa adalah, ini kan tadi yang perspektif awal ya, ada yang klasik, perilaku, dan kuantitatif, di mana ketiga ini sebenarnya mencangkup ada di sistem dan ada di kontingensi perspektif. Nah, dari semua ini diperbaharui menjadi nanti ketika ini dijalankan secara terintegrasi, tadi perspektif integratif, itu akan menjadi sebuah proses manajemen yang efektif dan efisien. Nah, tadi yang sebelumnya saya sudah singgung bahwa ketika tadi ada perbedaan penerapan perspektif antara zaman dahulu dengan zaman sekarang menimbulkan yang namanya issues dan juga challenges. Jadi menimbulkan isu-isu dan juga menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri bagi
sistem manajerial di zaman saat ini. Tantangannya apa? Pertama, paling utama adalah tentu saja digitalisasi. Digitalisasi yang terus berkembang dari masa ke masa itu menyebabkan suatu tantangan tersendiri untuk akhirnya perspektif-perspektif tadi itu tetap bisa diterapkan, disesuaikan dengan isu digitalisasi yang semakin berkembang. Bagaimana manajer itu bisa mengembangkan caranya untuk akhirnya mengawasi, memimpin, meliding itu sesuai dengan perkembangan yang berlaku. Salah satunya itu digitalisasi. Kemudian ekonomi global yang tidak stabil. Nah, itu kan akan mempengaruhi pertumbuhan dari perusahaan. Oleh karena itu, ekonomi global yang tidak stabil tadi perlu untuk akhirnya dipahami, untuk dipelajari supaya bisa mengambil keputusan bisnis yang tepat. Kemudian keberagaman tenaga kerja yang seperti teman-teman tahu bahwa perusahaan yang baik itu bukan perusahaan yang stuck hanya di domestik saja. Dia bisa menjadi perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di berbagai negara. Atau mungkin kalau misalnya dia belum di berbagai negara, mempunyai cabang di berbagai daerah. Misal di Indonesia aja, punya cabang di Jawa Tengah sama punya cabang di Sumatera, kan budayanya beda. Kerjanya itu juga lebih beragam. Nah, itu menjadi tantangan. Bagaimana akhirnya manajer bisa mengakomodasi hal tersebut supaya pekerjanya yang beda budaya ini bisa tetap bekerja secara optimal. Belum lagi kalau misalnya tadi yang perusahaan sudah multinasional, itu kan sudah berbeda daerah aja tuh beda budaya, apalagi beda negara. Pasti budaya dan nilai yang dijunjungnya tuh juga beda. Sehingga di situ menjadi tantangan tersendiri bagi manajerial zaman sekarang untuk bisa menyesuaikan. Kemudian juga privasi karyawan. Seperti tadi saya singgung di awal terkait digitalisasi. Privasi karyawan itu menjadi satu hal yang sekarang itu sangat apa ya, urgent ya untuk akhirnya dijaga, di mana di era digitalisasi ini privasi tetap terjaga. Dan yang terakhir itu tentu saja etika dan tanggung jawab sosial. Sekarang masyarakat sekitar itu memandang sebuah organisasi atau perusahaan keberhasilannya itu bukan hanya dari dia bisa menghasilkan profit tertentu atau bisa menghasilkan profit terus, tetapi juga melihat etika dan tanggung jawab sosial yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai etika dan tanggung jawab sosial itu akan jauh dipandang lebih baik dibandingkan perusahaan yang memang hanya menghasilkan profit saja. Seperti itu. Jadi, etika dan tanggung jawab sosial menjadi isu yang memang tantangan juga bagi perusahaan untuk akhirnya tetap dijalankan, tapi juga tidak meninggalkan tujuan utama dari perusahaan. Apalagi kalau perusahaan swasta pasti tujuan utamanya mencari profit kan. Tapi bagaimana dalam pencapaian profit tadi tidak meninggalkan etika dan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Misalnya apa? Misal perusahaan tambang. Kan perusahaan tambang itu intinya adalah mengeruk kekayaan alam gitu ya, kekayaan alam untuk akhirnya bisa menjadi produk yang dinikmati oleh masyarakat. Tapi dalam proses pengambilan kekayaan alam tadi harus ada etika dan tanggung jawab sosial di situ. Etika sama tanggung jawab sosialnya tuh contohnya apa? Ya tadi misal kalau perusahaan tambang emas bagaimana merecovery sisa bekas tambangnya atau dalam proses menambangnya itu bagaimana limbah yang dibuang itu tidak mencemari lingkungan. Nah, itu adalah etika dan tanggung jawab sosial. Jadi memang sekarang sebuah perusahaan itu selain punya tanggung jawab untuk akhirnya mengoptimalkan keuntungan dari perusahaan tersebut gitu kalau dia perusahaan swasta, tapi juga memperhatikan tadi etika dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah tadi chapter ini memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa di dalam sebuah manajerial itu ada teori dan ada histori. Di mana teori sama histori itu bukan hal sepele gitu. Teori sama histori tadi menjadi suatu acuan, menjadi blueprint yang memang dijadikan dasar untuk nanti akhirnya mengambil keputusan. Nah, teorinya tadi ada mulai dari perspektif klasik, kemudian perspektif eh, perilaku, dan ada juga perspektif kuantitatif yang ternyata ketiganya itu tidak bisa bekerja secara terpisah, tapi memang harus bekerja secara terintegrasi supaya bisa mewujudkan manajemen yang efektif dan efisien. Tetapi seiring berjalannya waktu, manajerial yang kita bisa anggap sebagai efektif dan efisien itu juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga
muncul isu-isu dan tantangan sesuai dengan perubahan yang ada di lingkungan. Di mana kayak tadi misalnya perusahaan itu bukan hanya fokus meraup profit, tapi juga harus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Ya kurang lebih itu ya teman-teman terkait dengan sedikit sejarah terkait manajerial, kemudian ada juga tadi terkait macam-macam perspektif dan bagaimana implementasinya, dan juga tantangan serta isu yang dihadapi manajerial di masa sekarang. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan jika teman-teman ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Nah, mungkin sambil menunggu jika ada yang mau didiskusikan kepada Kinesia, boleh di screenshot ya untuk bukti pembelajaran kita hari ini, nanti boleh dikirimkan ke WhatsApp. Baik Ibu, saya izin screenshot ya. Yes. Slides. Udah Ibu. Udah, halaman 1-2 udah dua-duanya ya? Udah. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman silahkan ada yang mau didiskusikan. Oh ya, sama Kinesia, nanti untuk minggu depan boleh ya ditanya lagi dulu ke Pak Agung, kira-kira yang akan mengisi siapa gitu ya. Oke, Baik Ibu. baik. Silahkan teman-teman ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Baik, kalau misalnya mungkin tidak ada yang ingin didiskusikan, nanti seperti biasa untuk materinya akan saya kirim ke Kinesia. Untuk minggu depan, saya nggak tahu nih akan berjumpa lagi sama teman-teman atau enggak. Kita lihat dari waktunya Pak Agung. Kemudian nanti kalau misalnya pun akhirnya ketemu, ini ya, apa namanya, mungkin kita akan arrange untuk bisa bertemu. Karena kan sebenarnya jadwalnya offline ya Kinesia ya. Kita dapat kelas kan ya. Iya, hari Rabu dapat kelas, Bu. Nah, nanti sebenarnya kalau saya yang pegang sih saya lebih prefer seminggu tetap sekali ya. Ini karena kita mengejar yang kemarin kita beberapa pertemuan kan belum ada sama sekali, makanya kita seminggu 2 kali. Jadi saya asumsinya adalah ini kita udah 3 minggu aja ya belajar ya. Jadi yang pertama ya sudah anggaplah perkenalan gitu. Jadi walaupun memang tidak ada pertemuan, saya anggap masuk semua aja. Kemudian pertemuan kedua berarti di Selasa kemarin, pertemuan ketiga di hari ini. Jadi minggu depan udah bisa normal nih masuk ke pertemuan keempat buat teman-teman ya. Nah, nanti Kinesia silahkan kabari saya. Kalau begitu, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf ya tadi banyak gangguannya, mulai dari masuknya telat sampai koneksi saya yang putus sampai 3 kali. Semoga tidak menghilangkan esensi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya tutup kegiatan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, saya izin live ya. Iya Bu, hati-hati Bu.